Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu kembali dalam mata kuliah pajak, retribusi, maupun mata kuliah administrasi dan politik perpajakan. Pada hari ini, kita akan memasuki pertemuan ke-6 yang akan membahas terkait dengan pungutan. Apa saja yang dimaksud dengan pungutan, kemudian pungutan itu jenisnya apa saja, kemudian bagaimana tata cara pungutan itu dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kehidupan pribadi, kehidupan organisasi, dan kehidupan di dalam tata kelola kenegaraan di Indonesia. Baiklah, kita lihat dulu materi yang akan kita pakai pada hari ini. Sebelum kita mulai kuliah, kita akan berdoa dulu. Raditu billah robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Di awal tadi kita sudah mengatakan bahwa materi kita hari ini akan bicara tentang pungutan. Dari mana saja dasar kata pungutan ini? Mungkin sebagian kita masih awam terkait dengan kata pungutan ini. Yang kita sering dengar itu adalah pengutipan, kan kita dengar itu adalah iuran dari beberapa materi yang ada sebelumnya, tetapi hari ini kita akan masuk kepada akar kata atau dasar pengambilan kata pungutan ini. Kita perhatikan pendapat dari Dr. Suparman Suma Hadimaja. Dia mengatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang dan barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dengan mencantumkan istilah iuran wajib, ia mengharapkan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan kebantuan dari dan kerjasama dengan wajib pajak. Jadi di sini digunakan kata dipungut, maka teori tentang pungutan ini juga bisa kita kenakan atau bisa kita berikan kepada pembelajaran yang akan kita lakukan terkait dengan pajak. Selanjutnya, bila kita perhatikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, itu dikatakan bahwa retribusi dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berarti ketika kita mengupas tentang retribusi pun, retribusi termasuk juga sebagai bagian dari kata pungutan ini dalam teorinya nanti. Kemudian peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah. Kita fokus ke retribusi daerahnya. Ada nggak di dalam peraturan itu kata retribusi ini merupakan sebuah pungutan? Ternyata kita temukan juga dan dikatakan di sana bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan badan. Jadi kita bisa tahu bahwa sebenarnya kata pungutan ini dibahas juga sebenarnya dalam pajak dan kata pungutan ini juga dikenal juga nanti dalam pembelajaran kita yang terkait dengan retribusi. Nah, sebenarnya pengertian pungutan ini apa? Eko Lasmana mengatakan bahwa pungutan adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran negara baik yang rutin maupun untuk pembangunan. Jadi dari pungutan ini kita bisa lihat bahwa
ketika ada proses pengalihan kekayaan dari sektor publik terkait dengan sektor swasta ataupun dari sektor swasta ke sektor publik, maka kita bisa melihat di sana dikenal kata-kata pungutan. Di peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran negara, baik yang rutin maupun yang untuk pembangunan, nanti kita akan banyak dikenalkan dengan istilah pungutan. Maka kita menggunakan istilahnya itu adalah istilah pungutan. Apa saja macam-macam pungutan itu, maka kita resmikan bahwa pungutan itu secara teori dia terkait dengan pajak. Jadi pajak adalah pungutan tetapi dengan sifat khusus atau tanpa adanya jasa timbal balik secara langsung. Kemudian retribusi adalah pungutan, tetapi dalam retribusi ada jasa timbal balik secara langsung kepada pembayar retribusi, seperti rekening telepon, rekening listrik, rekening PAM, retribusi sampah, dan lain-lain. Sedangkan yang terakhir adalah kita ternyata mengenal juga istilah pungutan itu ada pada kata sumbangan, yaitu merupakan pungutan tetapi dengan jasa timbal balik kepada sekelompok orang. Seperti apa sih jasa-jasa pungutan ini kalau kita lihat dalam penerapannya sehari-hari? Jadi cara pemungutan pajak di Indonesia itu ada 3 cara ketika pungutan itu dicoba untuk dilaksanakan. Yang pertama, official assessment system, yang kedua semi self assessment system dan withholding system, kemudian yang ketiga adalah full self assessment system. Semua ini akan kita bahas secara tuntas nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi dalam pajak itu pemungutannya itu dilakukan dengan menggunakan cara official assessment system, semi self assessment system, dan withholding system, dan yang ketiga adalah dengan full self assessment system. Bagaimana cara memungut retribusi? Maka dalam peraturan-peraturan itu kita bisa melihat bahwa retribusi itu adalah pungutan daerah yang diberikan kepada oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi setiap keperluan terkait dengan izin, jasa, dan keperluan pribadi atau badan yang berada di daerah itu yang diberikan oleh pemerintah tentu dengan persetujuan dari DPRD daerah setempat. Kemudian bagaimana tata cara sumbangan? Maka sumbangan ini bisa dilihat nanti juga diatur oleh pemerintah kita terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang sumbangan, penanggulangan bencana sosial, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Jadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76 PMK 03/2011 menjadi dasar pelaksanaan dari sumbangan ini. Seperti apa sebenarnya inti sumbangan ini? Bahwa kita bisa lihat bahwa sumbangan atau biaya yang dapat sumbangan atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak yang terdiri itu dari bisa jadi dalam bentuk sumbangan seseorang kepada aktivitas penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan seseorang atau pribadi atau badan itu terkait dengan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, sumbangan atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dikeluarkan oleh pribadi ataupun katakanlah badan untuk pembangunan sarana prasarana kepentingan umum dan bersifat nirlaba, maka dia nanti akan bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto yang dikutip pajaknya dari seseorang. Nah, inilah makna dari sumbangan yang kita masukkan ke dalam penggolongan dari jenis-jenis pungutan. Jadi bisa kita tahu bahwa dalam mata kuliah ini kita mengenal bahwa istilah pungutan nanti termasuk ke dalamnya adalah yang kita sebut dengan pajak, retribusi, dan sumbangan. Nah, detail dari ketiga hal ini nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang penting kita tahu dulu bahwa dalam mata kuliah ini ada nanti yang kita sebut dengan istilah pajak, retribusi, dan sumbangan
Dan ketiga hal ini merupakan bentuk pungutan secara teori pajak yang kita pelajari dalam mata kuliah ini. Itu saja dulu materi terkait dengan pungutan ini yang ingin saya sampaikan, dan nanti penjelasan atau kelanjutannya, tanya jawabnya bisa kita lanjutkan melalui WA kita. Baiklah, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.